Syedaan nama Anda Reza Ramabani. Perkenalkan, nama saya Urwasifur Rahman dari kelas 01 Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 230203502006 dari Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan mempresentasikan tentang Arduino sensor parkir. Baik, alasan saya membuat sensor parkir menggunakan Arduino dapat membantu mengatasi masalah parkir dan memberikan informasi tentang ketersediaan tempat parkir secara detail. Ini dapat meningkatkan pengalaman penggunaan, mengurai kemacetan, dan membantu mengelola uang parkir secara lebih efisien. Selain itu, proyek ini dapat menjadi pengalaman pembelajaran yang berharga dalam bidang sensorika, pemrogram, dan presentasikan alat-alat yang kita pakai dalam presentasi Arduino sensor. Yang pertama adalah Arduino R3. Fungsi dari Arduino R3 adalah papan pengembang yang sangat populer untuk prototyping dan membuat proyek elektronik. Beberapa fungsi utamanya termasuk sebagai microcontroller Atmega 328. Arduino R3 dilengkapi dengan microcontroller Atmega 328 yang berfungsi sebagai otak dari papan tersebut. Ini memungkinkan Anda untuk memprogramnya untuk melakukan berbagai tugas seperti membaca input dari sensor, mengontrol output ke perangkat eksternal, dan menjalankan logika program. Input atau output. Arduino R3 memiliki 9 input atau output yang dapat digunakan untuk terhubung dengan berbagai komponen elektronik seperti sensor, motor, lampu, dan baterai. 3. Penghubung USB. Arduino R3 dapat terhubung ke komputer melalui kabel USB, memungkinkan Anda untuk mengunggah program ke papan yang berkomunikasi dengan perangkat lain. 4. Programan mudah. Arduino R3 didukung oleh lingkungan pengembangan terbuka yang mudah digunakan, yang memungkinkan program menggunakan bahasa yang mirip dengan C atau C++. 5. Kompatibilitas yang luas. Arduino R3 kompatibel dengan berbagai sensor, perangkat, dan perangkat keras tambahan lainnya yang tersedia secara luas, membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk berbagai proyek. 6. Sumber daya open source. Arduino R3 didasarkan pada perangkat keras dan perangkat yang murah open source, memungkinkan penggunaan untuk memodifikasinya sesuai kebutuhan mereka. Dengan semua fitur ini, Arduino R3 adalah pilihan bagus untuk berbagai proyek elektronik, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. 4. Selanjutnya ia fungsi sensor ultrasonik. Bisa dilihat sensor ultrasoniknya. Sensor ultrasonik adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi jarak dari objek atau menghalang menggunakan gelombang ultrasonik. Fungsi utamanya adalah sebagai berikut: mendeteksi jarak. Sensor ultrasonik dapat mengukur jarak antara sensor dan objek terdekat dan mengirimkan gelombang ultrasonik dan menghitung waktu tempuhnya. Informasi jarak ini kemudian dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem navigasi kendaraan, pengindaran rintangan, dan pembuatan peta jarak. 2. Pengindaran rintangan. Sensor ultrasonik sering digunakan dalam robotika untuk mendeteksi penghalang di sekitarnya menggunakan data jarak yang diperoleh dari sensor. Robot dapat menghindari rintangan atau mengatur pergerakan untuk menghindari tabrakan. 3. Pengukuran level cairan. Sensor ultrasonik juga dapat digunakan untuk mengukur level cairan dalam tangki atau wadah dan menampilkan gelombang ultrasonik dari permukaan cairan. Sensor dapat mengukur tinggi cairan dan memberikan informasi tentang levelnya. 4. Pengukuran tinggi objek. Sensor ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur tinggi objek atau benda dengan mengukur jarak dari permukaan atas objek ke permukaan sensor. 5. Aplikasi medis. Dalam aplikasi medis, sensor ultrasonik digunakan untuk pencitraan ultrasonografi atau pemindaian ultrasonik. Mereka dapat digunakan untuk mendeteksi struktur internal tubuh manusia atau hewan, seperti organ dan jaringan. Dengan berbagai fungsi ini, sensor ultrasonik merupakan komponen yang penting dalam berbagai sistem otomatisasi, kendaraan otonom, robotika, dan aplikasi medis.
Selanjutnya adalah fungsi jumper. Selanjutnya yakni fungsi kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel yang memiliki konektor pada kedua ujungnya yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik seperti sensor, modul atau perangkat lainnya ke papan pengembangan algoritma. Fungsi utamanya adalah sebagai penghubung fleksibel. Kabel jumper memungkinkan Anda untuk membuat hubungan sementara antara komponen elektronik tanpa harus melakukan soldering atau pengingkatan permanen. Ini memungkinkan penggunaan untuk dengan cepat dan mudah mengubah atau modifikasi sirkuit elektronik. Prototyping. Kabel jumper sering digunakan dalam tahap prototyping atau pembuatan prototip untuk menghubungkan komponen elektronik secara temporer sehingga memungkinkan pengujian dan pengembangan desain dengan cepat. 3. Penghubung antar modul. Kabel jumper memungkinkan penggunaan untuk menghubungkan berbagai modul atau papan pengembang seperti Arduino dan sensor, microcontroller dan tampilan atau komponen lainnya dalam sebuah proyek elektronik. 4. Konektivitas berbagai komponen. Dengan menggunakan kabel jumper, Anda dapat menghubungkan komponen elektronik dengan mudah, termasuk sensor, motor, flash, dan perangkat lainnya untuk membuat sistem yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, kabel jumper adalah alat-alat yang sangat berguna dalam proyek elektronik karena mereka memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam menghubungkan komponen-komponen elektronik tanpa harus melakukan soldering atau pengikatan permanen. Selanjutnya adalah fungsi baterai. Baterai adalah perangkat yang menyimpan energi kimia dan mengonversinya menjadi energi listrik saat terkeluar. Fungsi utama baterai adalah baterai menyediakan sumber energi portable dengan perangkat untuk beroperasi tanpa harus terhubung ke sumber daya listrik eksternal. Ini membuatnya ideal untuk perangkat-perangkat seperti ponsel, laptop, jam tangan, dan perangkat elektronik portable lainnya. Baterai juga digunakan sebagai cadangan energi untuk keadaan darurat atau saat sumber daya utama terputus. Misalnya, baterai cadangan dapat digunakan dalam perangkat alarm, senter darurat, atau peralatan medis yang memerlukan pasokan energi terus-menerus. Baterai juga digunakan dalam aplikasi penyimpanan energi terbarukan seperti sistem penyimpanan energi surya atau turbin angin. Energi yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan dapat disimpan dalam baterai untuk digunakan saat dibutuhkan, bahkan saat sumber energi prime tidak tersedia. Dengan berbagai fungsi ini, baterai merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, memungkinkan penggunaan perangkat elektronik portable dan memfasilitasi penggunaan sumber energi terbarukan. Selanjutnya, fungsi holder. Holder bisa mengacu pada berbagai jenis perangkat yang digunakan. Selanjutnya fungsi holder. Holder bisa mengacu pada berbagai jenis perangkat yang digunakan untuk menahan atau mendukung sesuatu di dunia teknologi dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa fungsi holder yang umum. Holder ponsel digunakan untuk menahan ponsel secara aman dan nyaman. Selanjutnya fungsi holder. Holder bisa mengacu pada berbagai jenis perangkat yang digunakan untuk menahan atau mendukung sesuatu di dunia teknologi dan kehidupan sehari-hari. Holder juga digunakan untuk menahan kabel agar tidak berantakan atau tergelincir dari meja atau tempat penyimpanan. Holder kabel biasanya terbuat dari bahan seperti silikon atau plastik dan memiliki desain yang mudah digunakan. Holder adalah alat digunakan untuk menyimpan atau menahan alat-alat seperti bensin, spidol, atau peralatan lainnya agar mudah diakses dan tersusun rapi. Ada dan selanjutnya adalah fungsi holder baterai.
terjadi instruksi atau keadaan darurat. Buzzer sering digunakan dalam perangkat elektronik atau memberi notifikasi kepada pengguna tentang kejadian tertentu. Contohnya termasuk notifikasi bunyi saat ponsel menerima pesan atau panggilan masuk. Buzzer juga sering digunakan dalam sinyal kendaraan. Dalam kendaraan, buzzer dapat digunakan untuk mengendalikan peringatan saat terjadi keadaan tertentu seperti penguncian pintu yang belum terkunci, penggunaan sabuk pengaman yang terpasang, atau bahkan saat mundur. Efek suara dalam teriak. Buzzer juga dapat digunakan dalam teriak atau sinyal elektronik untuk menciptakan efek suara yang unik atau interaktif. Dengan fungsi ini, buzzer adalah komponen yang penting dalam beberapa aplikasi yang menggunakan peringatan suara atau notifikasi audio. Baik, langkah selanjutnya kita akan masukin di sini saya kasih setelah itu kita pilih tools, yaitu board sesuai dengan Arduino. Baik, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya di mobil telepon. Alfiani. Standar buzzer Arduino nya. Jika kita mundurkan kepada jarak 10 cm, maka bunyinya seperti ini. Jika di bawah 8 cm, bunyinya seperti ini, dan di bawah 5 cm seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.